Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, Engkau mengutus putramu ke dunia untuk menjadi roti kehidupan bagi kami. Ke dunia, kami mohon teguhkanlah iman kami kepadanya, agar kami setia mendengarkan Dia dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Diko dengan persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Bacaan dari Sekali kitab pertama peristiwa, Raja-Raja. Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Elia masuk lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan, katanya. Ambillah nyawaku. Cukuplah sudah, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sebab aku ini tidak lebih Sesudah baik itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Sesudah itu Elia berbaring tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia. Serta berkata kepadanya, malaikat menyentuh dia. Makanlah, serta berkata kepadanya, ketika ia melihat sekitarnya, makanlah. Maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Ada roti bakar Elia makan dan minum, kemudian berbaring lagi. Elia makan dan minum, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Tetapi malaikat menyentuh dia serta berkata kedua kalinya, bangunlah. Dan menyentuh dia serta berkata, sebab kalau tidak, bangunlah, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti Elia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, makan dan minum. Elia berjalan dan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah. 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Gunung Horeb. Syukur kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lepaskan aku dari segala kegelapan.
lepaskan aku dari segala Tujukanlah pandanganmu kepadanya, tujukanlah pandanganmu, kamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu, dan tidak akan malu tersipu. Orang yang tertindas sini berseru, dan Tuhan yang tertindas sini berseru, dan Tuhan menyelamatkan dia dari segala kesesatan, menyelamatkan dia dari segala kesesatan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang bertakwa, di sekeliling orang-orang yang meluputkan mereka. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya dan lihatlah berbahagialah orang yang berlindung pada, berbahagialah orang yang berlindung Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bacaan dari Surat Rasul Paulus. Saudara-saudara jemaat di Efesus, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, yang telah memeteraikan segala kepahitan hari kegeraman, kemarahan, segala pertikaian dan fitnah, kegeraman hendaklah dibuang dari antara kamu dan fitnah. Demikian pula segala kejahatan dari antara kamu. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni yang lain, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam jadilah Kristus. Penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan. Jadilah dan hiduplah dalam kasih anak-anak sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum mewangi, sebagai persembahan dan kurban yang harum mewangi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Inilah
Injil suci. Sekali peristiwa bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus karena ia telah mengatakan orang Yahudi tentang Yesus yang telah turun dari surga. Akulah mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Ini Yesus. Bagaimana sekarang ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Sekarang ia dapat berkata, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Jawab Yesus kepada mereka, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jika ia dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi pada akhir zaman. Mereka semua akan diajar oleh Allah. Nabi-nabi, setiap orang mereka yang telah mendengar dan belajar dari Bapa, setiap orang kepadaku yang telah mendengar dan belajar dari Bapa. Tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hal itu hanya berarti yang datang dari Allah yang telah melihat Dialah yang telah melihat Bapa. Yang datang dari sesungguhnya aku berkata kepadamu, yang telah melihat Bapa. Siapa saja yang percaya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, mempunyai hidup. Siapa saja yang percaya, akulah roti mempunyai kehidupan yang kekal. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun kehidupan, dan mereka telah mati. Nenek moyangmu telah makan mana di padang roti yang turun dari surga mati. Siapa saja yang memakannya yang turun dari surga mati. Siapa saja yang memakannya yang telah turun dari surga. Akulah jika seorang makan roti ini ia akan hidup selama-lamanya. Jika seorang makan roti yang aku berikan itu hidup ialah dagingku yang akan aku berikan itu hidup dagingku yang akan aku berikan untuk demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menegur orang-orang Yahudi yang bersungut-sungut. Yesus setelah ia menyatakan akulah roti yang telah turun dari surga. Ia menyatakan Yohanes bab 6 ayat 41 sebagaimana kita dengar dalam Injil ini. Yohanes bab 6 ayat 41. Mereka berkata, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata aku telah turun dari surga? Bagaimana ia dapat berkata aku telah turun dari surga? Bukankah kenyataan demikian menjadi alasan kuat untuk menyanggah pernyataan Yesus itu menjadi alasan kuat? Sebab sebagai bagaimanapun Yesus itu mereka mengenal sebab dan tahu asal usul Yesus. Bagaimanapun bapak ibunya, kaum kerabatnya tahu asal usul Yesus. Mungkin di antara mereka adalah teman sepermainan Yesus dulu. Di antara mereka jadi ya wajar permainan Yesus kalau mereka bersungut-sungut ketika Yesus menyatakan bahwa kalau mereka bersungut-sungut adalah roh hidup yang telah turun dari surga. Dirinya adalah roh hidup. Siapapun kita akan merespon sama bila saat itu siapapun kita juga berada di situ merespon sama. Bila saat namun Yesus menjawab, jangan kamu bersungut-sungut. Namun Yesus menjawab, jangan kamu bersungut-sungut. Benar ada alasan kuat untuk bersungut-sungut, tetapi benar ada alasan yang lebih kuat untuk tidak bersungut-sungut. Alasan yang lebih kuat yang perlu kita renungkan. Tidak bersungut-sungut. Alasan yang mana? Inilah yang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, alasan yang mana pernyataan Yesus bahwa dirinya telah turun dari surga adalah Yesus bahwa sehari sebelumnya Yesus telah memberi makan lebih sehari 5.000 orang, belum termasuk yang anak-anak dari Yohanes bab 10, belum termasuk dengan 5 roti dan 2 ikan sampai kenyang. Bahkan masih ada sisa 12 bakul penuh sampai kenyang.
Yohanes bab 6 masih ada sisa 12 juga bukan hanya itu saja alasannya. Yohanes bab 6 ayat 13. Mereka antusias terus mengikuti Yesus ya karena mereka telah menyaksikan sendiri berbagai mujizat karena mereka telah menyaksikan sendiri. Tidakkah semua itu menjadi dasar yang kuat untuk tidak bersungut-sungut? Semua itu menjadi dasar yang kuat untuk sangat wajar pula lah Yesus menegur mereka yang menyanggah pernyataannya itu. Yesus menegur mereka mungkin karena Yesus menggunakan kata-kata yang telah turun dari surga, karena Yesus menggunakan kata-katanya itu yang telah turun dari surga. Bukankah Tuhan Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria? Sebab bukankah saudara-saudari yang dikasih Tuhan dilahirkan oleh Bunda Maria? Dalam arti tertentu kita semua ini turun dari surga. Dalam arti tertentu secara biologis kita semua ini turun dari surga. Memang dari orang tua kita masing-masing. Asal usul kita hal demikian bisa diteliti orang tua dan dibuktikan. Tetapi secara biologis apakah bisa dibuktikan pula bahwa roh dan jiwa kita berasal dari orang tua kita? Bahwa roh dan jiwa kita belum pernah kan berasal dari orang tua kita? Penelitian demikian belum pernah mendengar dalam sejarah selama ini demikian. Padahal mendengar pada roh dan jiwa itulah terletak jati diri manusia yang sebenarnya. Jiwa itulah terletak jati diri manusia sering dikenal sebagai percikan jiwa. Maka pribadi keberadaan roh dan jiwa dalam diri kita diterima sebagai kebenaran jiwa dan dalam diri kita dipertanyakan lagi sebagai kebenaran. Dari mana asal-usul roh dan jiwa kita kalau tidak dari Tuhan? Dari mana asal-usul roh dan jiwa kita turun dari surga? Atau dengan kata lain, tentu bagi Yesus maknanya dari surga dalam lagi. Tentu bagi saudara-saudari yang dikasih Tuhan lebih dalam Yesus lagi. Tidak sedang mengajar filsafat atau ilmu pengetahuan. Yesus tidak sedang mengajar filsafat semua untuk beriman kepadanya. Tetapi sebab hanya iman semua yang mampu memuaskan, sebab hanya kebutuhan roh hidup rohani kita dan menyelamatkan kita. Kebutuhan roh hidup rohani kita Yesus menyelamatkan kita. Roti hidup tidak lain pernyataan adalah Yesus tubuhnya sendiri roti hidup yang akan menjadi santapan rohani adalah kita. Tubuhnya sendiri maka yang akan menjadi santapan rohani. Jikalau seorang makan dari roti ini maka ia akan hidup selama-lamanya. Jikalau seorang makan dari roti itu ia akan hidup selama-lamanya. Yang kuberikan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang aman. Dan sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan sebab darahku adalah benar-benar makanan. Dan Yohanes bab 6 darahku adalah benar-benar minuman. Dengan sabda ini sampai 55 Yesus sudah menubuatkan bahwa ia akan menjadi korban sembelian di kayu salib, bahwa demi menebus dosa-dosa kita. Sembelian di kayu salib salah satu pokok iman yang ditawarkan Yesus kepada kita. Salah satu pokok iman saudara-saudara yang dikasih Tuhan kepada maka kita. Nyatalah teguran Yesus itu jangan kamu bersungut-sungut. Nyatalah teguran Yesus itu kita tidak bersungut-sungut. Apalagi sampai meninggalkan Tuhan kita tidak bersungut-sungut murtad. Apalagi jika ada sampai meninggalkan Tuhan belum atau malah tidak jelas bagi kita. Jika ada pokok iman justru pada saat demikianlah kalau kita mengalaminya, seperti justru pada saat demikianlah kalau kita mengalaminya, ya kita tentunya malah merasa ditantang banyak untuk mencari, menggali, tentunya malah dalam pemahaman kita untuk mencari, tetapi bukan dalam iman saja pemahaman kita, tapi juga dalam menapak hidup ini, bukan dalam iman saja. Tidak mudah dalam menapak hidup ini, menggerutu, mengeluh, tidak melulu bersungut-sungut, berlitani, serba kesedihan, melulu, litani kesedihan, kesesatan, kepahitan, kesedihan, dan sebagainya, litani kesedihan, sepanjang harinya mengeluh dan mengeluh dan mengeluh, dan sebagainya. Mengapa? Dari sepanjang harinya mengeluh dan mengeluh, dengan mengeluh persoalan yang kita hadapi tidak akan terselesaikan. Dengan mengeluh sebab persoalan itu harus dicarikan solusinya. Bukan persoalan itu harus dengan dicarikan solusinya,
Yang kedua, dengan mengeluh kita menciptakan aura negatif di sekeliling kita. Dengan mengeluh yang menyebabkan suasana tegang negatif, penuh amarah dan permusuhan. Suasana tegang. Yang ketiga, mengeluh hanya membuat kita berkutat pada ego kita. Lupa Tuhan, hanya lupa bersyukur, akhirnya justru membuat batin kita menderita. Akhirnya justru saudara-saudari yang dikasihi Tuhan menderita. Demikian teguran Yesus agar tidak bersungut-sungut seharusnya menjadi gaya hidup kita, sebab sungut-sungut, keluhan, gaya hidup kita justru hanya akan meracuni hidup kita saja. Justru seperti pernah Santo Agustinus katakan begini, seperti betapa mengerikan dan mematikannya wabah ini. Betapa mengerikan dan mematikannya wabah ini. Karenanya marilah saudara-saudari kita hidup seperti dianjurkan oleh Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Efesus, sebagaimana kita dengar tadi dalam bacaan kedua, kepada jemaat di Efesus hidup di dalam kasih. Bacaan kedua, itu berarti kita mesti siap membuang segala kepahitan, itu kegeraman, kita mesti siap pertikaian, fitnah, kepahitan, pendek kegeraman, segala kejahatan, pertikaian, lalu hidup dengan ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, lalu saling mengampuni terhadap yang lain. Mari menjadi putra putri penurut alam sebagai anak kesayangannya. Mari menjadi putra putri menciptakan dan membudayakannya atau mentradisikan, budaya kasih, membudayakan, terutama di tengah-tengah dunia yang diwarnai oleh budaya keonaran, terutama di tengah-tengah dunia yang diwarnai penuh kebencian dan kematian. Keberingasan, saudara-saudari, mari kita wujudkan dan kematian dalam kasih yang nyata. Mari kita wujudkan memberkati kita dalam kasih yang nyata. Tuhan memberkati kita.